Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya jadi kaya tapi tetap dermawan? Gimana bisa sukses bisnis tanpa kehilangan berkah? Nah, ini kisah tentang Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang bukan cuman kaya raya, tapi juga dikenal sebagai sosok yang super dermawan. Gimana sih caranya? Yuk, kita kupas tuntas. Jangan skip ya, karena ini bisa jadi titik balik buat lo dalam membangun bisnis. Segmen satu. Siapa Utsman bin Affan? Bro, kalau ngomongin Utsman bin Affan, kita lagi bahas salah satu orang paling tajir di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang bikin keren bukan cuman hartanya, tapi gimana dia gunain kekayaannya buat bantu orang lain dan perjuangin Islam. Utsman ini juga khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Dan yang paling dikenal dari dia adalah sifat pemalunya yang luar biasa, serta hatinya yang dermawan. Bayangin deh, di zaman itu, nggak semua orang bisa punya kekayaan berlimpah. Tapi Utsman tetap rendah hati dan lebih mementingkan kesejahteraan umat. Ini bukti, kalau jadi kaya bukan berarti harus sombong. Justru, semakin tinggi kesuksesan lo, semakin besar kesempatan buat membantu sesama. Segmen 2. Cara Utsman membangun bisnis. Lu tahu nggak sih, Utsman itu udah paham dunia bisnis dari muda. Dia lahir di keluarga Quraisy yang emang udah paham dagang. Tapi yang bikin beda, Utsman nggak sekedar dagang. Dia punya mindset entrepreneur sejati. Nih, beberapa kunci sukses bisnis ala Utsman bin Affan. Satu, paham pasar. Utsman selalu tahu barang apa yang dibutuhkan masyarakat. Dia nggak cuma jualan asal-asalan, tapi beneran riset dulu. Contohnya, saat dia melihat kebutuhan pangan meningkat, dia fokus di perdagangan gandum dan bahan pokok lainnya. Jadi, kalau lo mau sukses bisnis, jangan asal ikut tren, tapi pahami dulu apa yang benar-benar dibutuhkan pasar. 2. Kejujuran dan kepercayaan. Bisnis Utsman itu berkembang pesat karena orang percaya sama dia. Dia nggak pernah curang, nggak pernah nipu, dan jujur. Dia selalu jujur soal harga dan kualitas barang. Misalnya, kalau ada barang cacat, dia kasih tahu pembeli dengan jujur. Makanya, pelanggan setia banget. Lo bisa bayangin, kalau semua pebisnis zaman sekarang punya prinsip kayak gini, dunia usaha bakal lebih berkah. 3. Modal berputar dan bukan cuma nabung. Usman nggak simpen uangnya gitu aja. Dia muter modalnya buat bisnis yang lebih besar. Contohnya, dia selalu reinvest keuntungan buat ekspansi dagangannya ke berbagai tempat. Jadi, kalau lo punya usaha, jangan cuma simpan duit di rekening. Coba pikirkan investasi atau perkembangan usaha lo biar makin berkembang. 4. Manfaatin kesempatan. Salah satu momen terbaiknya pas Madinah lagi krisis air. Utsman beli sumur dari seorang Yahudi yang awalnya jual air dengan harga mahal. Utsman beli setengah sumurnya dan ngasih air gratis buat warga. Akhirnya, orang-orang lebih milih ambil air gratis dari sumurnya Utsman daripada beli dari si Yahudi. Nggak lama, si Yahudi nyerah dan jual sisanya ke Utsman. Dari situ, dia bukan cuma dapat pahala, tapi juga bisnisnya makin berkembang. Ini bukti kalau setiap kesulitan pasti ada peluang. Tinggal gimana kita bisa membaca kesempatan dan mengubahnya jadi kebaikan yang menguntungkan. Segmen 3. Kenapa dia semakin kaya? Banyak yang mikir, kok bisa sih Utsman makin kaya? Padahal
Dia sering banget sedekah. Nah, justru karena dia nggak pelit, Allah tambahin rezekinya berkali-kali lipat. Nih, ada beberapa faktor yang bikin Utsman makin tajir. Berkah dari sedekah. Semakin banyak dia sedekah, makin lancar rezekinya. Utsman nggak pernah takut miskin kalau berbagi. Ingat, sedekah itu ibarat air yang mengalir. Makin sering dibagi, makin bersih dan segar. Cobain deh, mulai dari sedekah kecil. Lo bakal ngerasain sendiri dampaknya. Strategi bisnis yang cerdas. Dia tahu gimana cara muterin uang dan bikin asetnya produktif. Bukan sekadar cari untung, tapi membangun bisnis yang berkelanjutan. Bantu orang, bantu diri sendiri. Karena dia suka nolongin orang, dia jadi makin dihormati dan makin dipercaya. Itu modal gede buat sukses dalam bisnis. Lo pengen dipercaya orang, mulailah dari membantu dan berbagi. Segmen 4. Pelajaran buat kita. So, apa nih yang bisa kita pelajari dari Utsman bin Affan? 1. Jujur dalam bisnis. Kalau lo pengen sukses jangka panjang, kejujuran itu wajib. Orang bakal balik kalau mereka percaya sama lo. 2. Jangan takut sedekah. Jangan pelit kalau ada rezeki lebih. Makin sering berbagi, makin berkah harta lo. Kalau lo merasa rezeki lo seret, mungkin kurang sedekahnya. 3. Pinter muter uang. Jangan cuma nabung doang. Coba belajar investasi atau bisnis biar uang lo berkembang. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan takut gagal. 4. Lihat peluang dan berani ambil keputusan. Kayak Utsman pas beli sumur. Dia tahu itu peluang besar buat bantu orang dan sekaligus jadi aset jangka panjang. Lu juga bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, lihat kebutuhan di sekitar lu dan cari solusi buat itu. Mau jadi kaya tapi tetap berkah? Mulai tiru cara-cara Utsman bin Affan ini dalam hidup dan bisnis lo. Jangan cuma jadi penonton. Mulai langkah pertama dari sekarang. Gimana bro? Keren banget kan? Kisah Utsman bin Affan. Jangan lupa kasih like kalau lo dapat inspirasi dari video ini. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran paling berharga buat lo dari kisah ini. Dan tentunya subscribe, biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.